Kisah ini dimulai saat seorang wanita meminta putranya untuk memperkenalkan diri pada seseorang. Sang ibu mengenalkan seorang gadis bernama Li Minci, putri dari temannya yang akan tinggal di lantai 2 rumah mereka. Sang anak, seorang pemuda pendiam dan kutu buku, tampak kesal. Ia merasa ibunya tak bisa semena-mena membawa gadis asing untuk tinggal bersama mereka. Tapi ibunya hanya menanggapi dengan santai, mengingatkan bahwa rumah itu miliknya. Si pemuda bahkan tak berani menatap gadis itu. Dengan kepala tertunduk, ia menyapa dengan suara pelan. Li Minci menyambut dengan ramah, menyodorkan tangannya, dan memperkenalkan diri sambil tersenyum manis. Tangannya yang hangat disambut kaku oleh sang pemuda yang hanya berani menjabat dengan beberapa ujung jarinya. Namanya Kim Ji-yuk. Dengan suara datar, Ji-yuk menjelaskan tentang rumah mereka. Rumah 2 lantai itu hanya dihuni oleh dirinya dan sang ibu di lantai 1, sementara lantai 2 sebelumnya hanya digunakan untuk gudang. Kini ruangan itu akan menjadi kamar gadis itu. Lee menebak bahwa Ji-yuk bersekolah di SMA Iman dan menyatakan bahwa dia akan pindah ke sekolah yang sama, sembari tersenyum lebar, memperlihatkan pesona alaminya. Ji-yuk hanya mengangguk pelan, pikirannya melayang, belum sepenuhnya percaya bahwa gadis itu akan benar-benar sekolah di tempat yang sama dengannya. Ibunya pamit pergi kerja dan sebelum pergi meminta Ji-yuk untuk membantu Lee membereskan kamar barunya. Ia hanya menjawab singkat. Lee dan Ji-yuk pun berpamitan pada wanita itu. Dalam hati, Ji-yuk merasa gadis ini sangat sopan, tapi dirinya tetap saja terlalu gugup untuk berbicara dengan seorang perempuan. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, Lee memanggilnya dan tiba-tiba merogoh saku bajunya. Ia mengambil sebatang rokok dan langsung bertanya, apakah ada pemantik di rumah? Membuat Ji-yuk terkejut. Dengan nada kasar dan sikap yang berubah drastis, gadis itu kembali bertanya, menyebutnya bodoh jika tidak punya korek api. Sifatnya kini seperti preman. Lee mendekat dengan tatapan tajam dan menyindir kenapa Ji-yuk tidak menjawab. Ia bahkan menyebut Ji-yuk tak punya keberanian untuk menatap wajahnya dan menyimpulkan dengan sinis bahwa dia memang seorang pecundang. Mendengar hinaan itu, amarah Ji-yuk perlahan mulai muncul, mengingat kembali semua penghinaan yang pernah ia terima. Hari itu seperti biasa, Ji-yuk pergi ke sekolah. Di sana beberapa siswa nakal sedang mengganggunya. Salah satu dari mereka bahkan berterima kasih karena Ji-yuk selalu membelikannya roti. Anak berambut merah memanggilnya pecundang, dan tawa menghina pun meledak dari teman-temannya. Ji-yuk hanya bisa menggigit bibir, menahan amarah, dan mengulang dalam hati bahwa dia bukan pecundang. Ia teringat hari pertama masuk sekolah saat anak itu memperkenalkan diri dengan ramah dan berpura-pura ingin berteman. Saat itu dia hanya meminta dibelikan susu pisang dan Ji-yuk menolaknya secara sopan. Namun tanpa diduga wajahnya langsung ditampar keras. Pria itu berubah seketika, menunjukkan wajah aslinya sebagai preman yang kejam. Ia mengancam akan membunuh Ji-yuk jika tak menuruti permintaannya. Tamparan demi tamparan mendarat di wajah Ji-yuk, membuatnya hanya bisa menangis diam-diam, menahan rasa sakit. Kembali ke masa kini, sang preman bernama Sang Bum marah karena Ji-yuk membelikan roti kacang merah yang tidak ia suka. Walau Ji-yuk mencoba meminta maaf, ia tetap dihajar. Pukulan mendarat tepat di perutnya dan Sang Bum dengan senyum sadis berkata bahwa ia akan tetap menghukumnya. Ji-yuk yang masih menahan sakit dengan nafas terengah-engah hanya bisa menjawab ia ingin dihukum 3 pukulan. Tapi Sang Bum malah menggandakan jumlah itu menjadi 9 dan memukulinya tanpa ampun, menghitung tiap pukulan satu persatu. Seorang teman memperingatkan bahwa guru akan segera datang. Sang Bum pergi sambil tertawa puas, meninggalkan Ji-yuk terkapar dan menangis dalam diam. Guru masuk dan meminta semua siswa duduk. Ia menyampaikan bahwa ada murid pindahan baru. Ji-yuk kembali ke bangkunya dengan tubuh lelah. Saat hendak duduk, pandangannya tertuju pada siswi yang baru datang. Matanya membelalak. Di depan kelas berdiri Li Minci. Gadis yang tinggal di lantai 2 rumahnya kini menjadi teman sekelasnya. Dengan senyum hangat, ia memperkenalkan diri pada seluruh kelas. Dengan nada ramah dan percaya diri, Lee memperkenalkan dirinya kepada seluruh kelas. Ia menyapa hangat dan berkata bahwa mulai sekarang ia akan bergaul baik dengan semua orang. Para siswa langsung memuji kecantikannya, sementara Kim hanya bisa membeku di tempat. Matanya menatap kosong, hatinya mencelos begitu menyadari siapa gadis itu sebenarnya. Itu adalah Lee Min, gadis yang baru pagi tadi pindah ke lantai 2 rumahnya. Sang guru mencari tempat duduk kosong untuk murid baru itu dan melihat satu bangku tepat di belakang Kim. Ia menunjuknya dan menyuruh Lee duduk di sana. Mendengar nama Kim disebut, Lee sedikit mengernyit dan mencoba mengingat. Ia melangkah menuju kursinya dan seketika menyadari bahwa itu adalah bocah kutu buku yang tinggal di lantai bawah rumahnya.
Ia menatap Kim dengan sorot geli dan heran, sementara Kim berusaha menghindari tatapannya dan tetap menunduk masih terlalu malu untuk menatap wajah gadis itu secara langsung. Guru mulai membuka pelajaran dan Lee pun duduk. Kim mulai berkeringat dingin, merasa tak nyaman dengan kenyataan bahwa gadis itu kini duduk tepat di belakangnya. Ia mengingat ucapan ibunya yang memintanya menjaga Lee karena dia pindahan dari kota lain, tapi dia bahkan tak bisa menjaga dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Kim merasakan sesuatu menyentuh punggungnya. Ia menoleh dan melihat Lee dengan senyum, menyebalkan melemparkan selembar kertas ke wajahnya. Terkejut, Kim membuka lipatan kertas itu dan membaca pesannya, isinya. Pura-pura enggak kenal aku. Sontak, rasa kesalnya meningkat. Bahkan berpura-pura tidak mengenalnya pun ia merasa tak sanggup. Waktu berlalu hingga istirahat tiba. Kim duduk sendiri di bangkunya mencoret-coret sebuah kertas. Meski tidak menyukai Lee, ia menyadari bahwa menjadi murid pindahan pasti terasa aneh. Dengan ragu ia berdiri dan meninggalkan ruangan, namun sempat meletakkan sesuatu di kursi Lee. Gadis itu melihatnya dan penasaran. Ketika ia membuka lipatan kertas itu, ia terkejut itu adalah peta sekolah yang digambarkan tangan. Dalam diam, Lee terpaku menatap kertas itu tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, di toilet laki-laki, sekelompok pembuli kembali mengganggu Kim. Sang Bum, si pemimpin mereka yang berambut merah, kembali menyeringai dan bertanya berapa banyak pukulan yang harus ia berikan kali ini. Kim hanya diam, menggertakkan gigi dan menutup matanya rapat-rapat, bersiap menghadapi rasa sakit. Namun, alih-alih pukulan, tangan Sang Bum justru menempel lembut ke wajahnya. Kim membuka matanya, bingung. Sang Bum tertawa dan berkata bahwa ia tidak akan memukul Kim hari ini, karena ternyata Kim tidak seburuk itu. Kebingungan Kim makin bertambah. Apa yang sebenarnya ada di pikiran orang ini? Tiba-tiba Sang Bum mendekat dan berkata bahwa ia ingin meminta bantuan. Kim mengangguk pelan dan bertanya apa yang dimaksud. Dengan wajah datar dan dingin, Sang Bum menatapnya dan bertanya, "Lo pinter kan? Bantuin gua ngerjain ujian." Kim makin bingung. Teman Sang Bum menyela, mengatakan bahwa Kim kecanduan game, tapi Sang Bum menolak anggapan itu. Menyebut bahwa ia pernah mendengar dari ketua kelas kalau Kim adalah salah satu siswa terbaik di sekolah. Kim mengaku bahwa dulu ia memang cukup baik dalam ujian. Sang Bum kemudian langsung menarik tangan Kim dan tanpa rasa malu meminta dibuatkan contekan ujian. Kim yang masih tercengang bertanya, "Apa maksud lu bantuin ngerjain ujian?" Dengan ekspresi gila yang biasa ia tunjukkan, Sang Bum menjawab bahwa ia bodoh dan ingin pergi ke luar negeri. Ibunya bersedia mengizinkan asalkan nilai ujiannya bagus. Ia benar-benar ingin pergi dari negara ini. Kim hanya bisa membeku mendengar pengakuan itu. Namun, ketika Kim tidak menjawab segera, Sang Bum mulai menunjukkan urat-urat di lehernya. Dengan ekspresi geram, ia memelototi Kim dan bertanya sekali lagi, "Lu bantuin gua atau enggak, hah?" Tanpa menunggu jawaban, tinjunya melayang dan mendarat tepat di perut Kim. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat Kim terjatuh, muntah air liur, dan berusaha mengatur napasnya yang kini tak beraturan. Tubuhnya terlipat di lantai toilet, kedua tangan menahan perutnya yang ngilu. Sang Bum menunduk dan menatapnya dari atas, berkata bahwa ia akan bertanya satu kali lagi. Sambil menepuk punggung si kutu buku dengan ringan, Sang Bum kembali bertanya dengan nada penuh tekanan apakah dia akan membantu atau tidak. Menangis namun dengan wajah penuh tekad, si bocah hanya menjawab pelan bahwa dia akan melakukannya. Sang Bum menyeringai puas mengatakan bahwa Kim sudah mengambil keputusan yang tepat. Lebih baik baginya pergi ke luar negeri karena setelah itu Kim tak akan pernah melihatnya lagi. Namun ketika Sang Bum menatap wajah Kim, ia melihat sesuatu yang membuatnya naik pitam. Wajah itu penuh luka, darah mengalir dari hidung, tapi mata Kim tidak menyerah, masih menyala dengan kemarahan. Sang Bum tak bisa menerimanya. Ia menggertakkan giginya, bertanya, kenapa wajah si kutu buku masih belum menunjukkan kepasrahan, lalu melayangkan tinju keras penuh kebencian ke wajah Kim. Pukulan demi pukulan mendarat. Si kutu buku hanya bisa menunduk, menerima semuanya tanpa balas, air matanya jatuh bercampur darah. Tapi yang membuat Sang Bum makin jengkel, Kim masih sempat tersenyum tipis dan berkata lirih bahwa ia minta maaf karena sudah menatap seperti itu. Dengan darah menetes dari sudut bibirnya, ia tetap mengangkat wajah, menyeka hidungnya, dan memaksakan senyum ke arah si pengganggu. Sang Bum akhirnya berhenti lalu berbalik meninggalkan toilet bersama gengnya. Sambil melangkah ia menoleh dan berkata bahwa dia akan mengandalkannya untuk ujian nanti. Mereka tertawa puas meninggalkan Kim yang masih berlutut di tengah toilet sekolah tak bisa berkata-kata. Ia hanya menangis pelan, darah masih mengalir dari hidungnya, wajahnya remuk tapi sorot matanya berbeda.
ia menggeram dalam hati, berkata bahwa dirinya tak ingin jadi pintar dalam belajar, ia ingin jadi kuat, ia ingin bisa bertarung, ia ingin bisa melindungi dirinya sendiri. Hari mulai gelap, matahari terbenam memancarkan cahaya oranye yang lembut di antara awan. Sekolah telah usai dan kini suasana sudah berubah menjadi malam. Di rumah Ibu Kim sedang menyiapkan makan malam. Kim membantu di sisinya meskipun tubuhnya masih lemah. Ibunya lalu memanggilnya, menyuruhnya naik ke atas untuk memanggil Minca. Kim langsung kaget, bertanya kenapa ia harus melakukannya. Sang ibu menjawab dengan santai bahwa mereka akan makan bersama malam ini. Kim sangat tidak nyaman membayangkan harus duduk satu meja dengan seorang gadis, tapi ibunya meyakinkannya mereka tinggal di rumah yang sama. Jadi sudah seharusnya makan bersama. Mau tak mau, Kim mengangguk dan mulai menaiki tangga dengan ragu. Ia mencoba menenangkan pikirannya, berpikir bahwa karena mereka tinggal bersama, memang tak ada pilihan lain. Ia sampai di lantai 2 dan berjalan ke arah pintu kamar Minca. Ia mengetuk pelan memanggil nama gadis itu, tapi tidak ada jawaban. Kim mulai bertanya-tanya apakah gadis itu benar-benar ada di dalam. Lalu terdengar suara pelan dari dalam kamar, "Masuk saja." Kim langsung berpikir bahwa itu berarti dia diizinkan masuk. Maka dengan ragu, ia membuka pintu. Tapi ternyata suara tadi berasal dari lagu yang sedang dinyanyikan Minca. Dan ia baru saja keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk yang melilit tubuhnya. Saat melihat Kim berdiri di ambang pintu, mata Minca melebar karena terkejut. Seketika, ia mengambil ketel yang tergeletak tak jauh darinya dan melemparkannya ke arah kepala Kim. Kim yang tak sempat bereaksi hanya bisa menatap ketel yang terbang ke arahnya, lalu gelap. Ia terjatuh, tubuhnya menghantam lantai, pingsan dengan kepala benjol akibat hantaman benda keras itu. Beberapa saat berlalu, Minca mendorong tubuhnya dengan kaki. Ia terus memanggil nama Kim sambil menginjak tubuhnya yang terbaring di lantai. Akhirnya Kim mulai siuman. Dalam keadaan bingung, ia melihat Minca yang kini sudah berpakaian lengkap. Gadis itu menyeringai geli, menyebutnya pecundang dan menyuruhnya bangun. Kim berdiri dengan terhuyung dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Minca menunduk sedikit dan berkata bahwa Kim telah KO karena ketel. Lalu dengan wajah dingin, ia menatap Kim dan menyindir. Apakah dia seorang mesum? Berani-beraninya masuk kamar seorang gadis tanpa izin. Kim mencoba menjelaskan, gugup dan minta maaf. Ia bersikeras bahwa ia masuk karena merasa diizinkan dan bahwa ibunya memintanya untuk memanggil Minca turun makan malam. Ia segera menuju pintu keluar, tapi sebelum benar-benar pergi, Minca mengancam. Jika Kim masuk kamarnya lagi tanpa undangan, ia bersumpah akan mencabik-cabik tubuh Kim. Wajahnya sinis saat menyebut Kim menjijikkan dan menyuruhnya keluar dari kamarnya. Di meja makan, Minca tampak sudah duduk dengan tenang. Ia menyuapkan semangkuk sup ke mulutnya dan mendadak senyumnya merekah lebar. Rasa makanan itu luar biasa. Ia memuji Ibu Kim, mengatakan bahwa sup fermentasi kedelai itu adalah yang terbaik yang pernah ia rasakan. Ibu Kim tersenyum bahagia mendengarnya. Sang ibu menjelaskan bahwa ia sengaja memasak menu itu karena mendengar dari ibunya Minca bahwa ia menyukainya. Minca langsung memberi jempol, menyebut Ibu Kim sebagai ibu terbaik yang pernah ada. Sementara itu, Kim hanya duduk diam, tenggelam dalam pikirannya. Ia bertanya-tanya apakah gadis itu memang hanya bersikap sopan kepada orang dewasa, tapi tidak kepada dirinya. Ibu Kim bertanya dengan lembut, kenapa Minca memilih pindah dan tinggal sendirian di kota kecil itu. Minca tampak canggung, tapi akhirnya mulai menjelaskan. Ia berkata bahwa tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk belajar. Kim langsung terkejut mendengarnya, tidak percaya bahwa gadis seperti dia benar-benar datang untuk hal serius seperti belajar. Melihat ekspresi Kim yang tidak percaya, Minca mendesah kesal. Ia melanjutkan penjelasannya bahwa kakeknya memiliki sebuah bangunan di kota itu dan berjanji akan mewariskannya kepada siapapun dari cucunya yang berkuliah di kota tersebut. Itulah alasan ia menetapkan tekad untuk masuk universitas di sana. Mendengar itu, Ibu Kim juga terkejut dan memuji kebaikan hati sang kakek. Minca mengangguk, mengatakan bahwa itu memang motivasi utamanya untuk belajar keras, meskipun sebenarnya bukan hanya itu alasannya. Gadis itu menjelaskan bahwa karena mereka tinggal di pedesaan, tidak ada sekolah yang cocok di sana, dan sejak kecil ia lebih tertarik pada olahraga daripada pelajaran. Maka kini, belajar adalah hal baru baginya. Karena serangkaian alasan itulah ia akhirnya pindah ke kota dan masuk sekolah dengan harapan mendapatkan pendidikan yang layak.
Ibu Kim mendengar penjelasan itu dengan senang hati dan menyebut bahwa keputusan gadis itu sangat tepat. Ia bahkan menambahkan bahwa suatu saat Minca bisa menjadi pemilik gedung milik sang kakek. Kim Jae-ju hanya diam mendengarkan semuanya, masih mencerna bahwa kakek si gadis sampai bisa mewariskan sebuah gedung. Ia penasaran, sebenarnya olahraga apa yang biasa dilakukan oleh Minca, namun saat ia tenggelam dalam pikirannya, ibunya menepuk punggungnya sambil memuji bahwa putranya adalah orang paling tepat untuk membantu belajar. Kim Jae-ju adalah siswa nomor 1 di sekolah. Mendengar itu, Minca melotot tak percaya. Ia menunjuk Kim dan bertanya, memastikan, sekali lagi apakah dia benar-benar siswa terbaik di sekolah. Kim terpaksa mengangguk pelan, membenarkan meski enggan. Ibunya tak berhenti di sana. Ia menyebut bahwa meskipun terlihat bodoh, anaknya tidak pernah kehilangan posisi di peringkat teratas. Minca mulai berpikir, ini bisa jadi peluang emas. Malam mulai menyelimuti kota. Langit mendung tapi sinar bulan purnama menyusup lembut di antara awan. Setelah makan malam selesai, Ibu Kim mencuci piring sambil menyarankan Minca untuk naik ke kamarnya. Gadis itu membungkuk dan mengucapkan terima kasih disambut dengan senyum hangat sang ibu. Kim yang mengamati dari jauh hanya bisa menggeleng dalam hati. Ia sama sekali tak bisa memahami kepribadian gadis itu, namun tiba-tiba Minca menghampirinya. Ia memanggilnya pecundang. Dengan nada sinis lalu berkata bahwa ia ingin bicara. Mereka pun menuruni tangga besar dekat rumah Kim, langkah mereka menyusuri gelapnya gang kecil. Kim bertanya, seberapa jauh mereka akan pergi, tapi Minca tetap diam. Begitu sampai di ujung gang, gadis itu duduk, mengeluarkan rokok, dan menyalakannya. Sambil tersenyum lebar, ia memanggil Kim dengan sebutan nomor 1 dan meminta bantuannya untuk belajar. Kim terkejut. Ia tidak menyangka akan mendengar permintaan seperti itu dari gadis seperti Minca. Meski gugup, Kim menolak langsung. Minca langsung marah dan bertanya kenapa. Ia menawarkan imbalan. Jika ia berhasil mewarisi gedung, ia akan memberikan bagian kepada Kim. Tawaran itu tetap ditolak. Kim menjawab tegas bahwa alasannya bukan tentang hadiah, tapi karena ia membenci pengganggu. Ia tak sudi mengajari seseorang seperti itu. Minca terkejut namun Kim sudah membalikkan badan, menaiki tangga dan meninggalkannya sendiri. Dengan marah, gadis itu mencaci, merasa kesempatan untuk memiliki gedung telah sirna. Ia mencoba rayuan lain, akan mengenalkannya pada gadis cantik dari kampungnya jika mau membantu. Namun Kim tetap pada pendiriannya. Dalam hati ia berkata bahwa meski cantik, pasti sama buruknya seperti Minca, pengganggu, kasar, dan menyebalkan. Tapi Minca tak kehabisan akal. Dengan nada menggoda, ia menyebutkan bahwa salah satu temannya sangat menyukai tipe seperti Kim dan memiliki balon besar. Tawaran itu sedikit menggoyahkan Kim. Ia hampir saja tergoda, tapi lagi-lagi ia menggeleng cepat, menolak bujukan itu. Ia tetap memegang prinsip. Tiba-tiba suara asing menyahut, mengatakan bahwa mereka tertarik dikenalkan pada teman yang disebut Minca. Kim menoleh dan melihat 3 orang berpenampilan preman menghampiri mereka. Ketiganya menatap Minca dengan penuh intimidasi. Kim langsung mengenali mereka. Mereka adalah preman lokal yang sering berkeliaran di sekitar gang itu. Pemimpinnya, seorang pria bertubuh besar dan tambun, mulai menggoda Minca. Ia menyebut bahwa Minca tak perlu mengenalkan gadis lain karena dirinya sendiri sudah cukup. Tangan kasar preman itu meraih tangan Minca, memaksanya ikut mereka untuk minum. Gadis itu menunduk, berkata dingin bahwa ia tidak tertarik dan menyuruh mereka pergi. Tapi mereka tak menyerah. Kim gemetar menyaksikan semua itu, bingung harus berbuat apa. Ia melihat sekeliling tapi gang itu sunyi dan tak ada siapapun untuk dimintai bantuan. Sang preman semakin kasar, mencoba menarik Minca berdiri. Kim yang panik langsung mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi polisi. Namun, sebelum dia sempat menekan tombol panggil, Minca akhirnya membuka mulut. Ia berkata bahwa ia memang menyukai pria seperti mereka. Sang preman menyeringai puas, merasa menang, tapi Minca belum selesai bicara. Ia bangkit, mendekati si pria tambun, lalu meletakkan tangan di belakang lehernya. Dengan senyum dingin, ia menyelesaikan ucapannya bahwa dia bukan pria, tapi seekor babi kotor. Lalu dengan kekuatan penuh, ia mengangkat lututnya dan menghantam dagu sang preman. Tubuh besar itu langsung terangkat dan terhempas ke tanah, pingsan seketika. Kim terpaku. Ia tak percaya apa yang baru dilihatnya. Seorang gadis menjatuhkan preman seberat itu hanya dengan satu lutut. 2 preman lain murka. Salah satu dari mereka mengumpat dan menyerang. Tapi Minca sigap
menghindar, lalu meninju wajahnya. Pukulan telak menghantam hidung, membuat darah muncrat. Tanpa memberi kesempatan, Minca menghantam wajahnya lagi dan langsung mengenai dagunya. Preman kedua pun tumbang. Kim hanya bisa ternganga melihat semuanya. Ia tak tahu siapa sebenarnya Minca, tapi satu hal jelas, dia bukan gadis biasa. Sang protagonis masih terpaku menyaksikan semua yang terjadi di hadapannya, tak percaya bahwa seorang gadis kecil bisa menjatuhkan 3 preman berbadan besar dalam hitungan detik. Delinkuan terakhir dari kelompok itu, yang otot-ototnya tampak tegang dan tubuhnya tampak 2 kali lebih besar dari Lee, melangkah maju dengan penuh amarah. Dengan wajah merah padam, ia memaki gadis itu, bertanya siapa dia sebenarnya, dan sambil berlari ke arahnya, ia menyombongkan diri bahwa ia adalah anggota klub angkat besi sekaligus pemegang sabuk hitam taekwondo. Tapi semua itu tak berarti apapun. Ketika tinjunya melayang ke arah Lee, gadis itu menghindar dengan mudah, dan dengan gerakan memutar yang presisi, sikunya menghantam rahang pria itu dengan telak. Hanya dengan satu serangan, tubuh besar itu pun ambruk, tak sadarkan diri. 3 tubuh tergeletak di tanah. Lee tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah semua itu hanyalah hal biasa. Kim hanya berdiri terpaku, otaknya berputar, mencoba memahami apa yang baru saja disaksikannya. Dalam benaknya, ia mulai menyatukan potongan-potongan informasi tentang gadis yang saat makan malam mengaku pernah aktif di dunia olahraga. Ketika Lee sedang memeriksa tangannya sendiri, Kim mendekat, menelan ludah gugup, lalu bertanya, olahraga apa sebenarnya yang dia geluti? Gadis itu mendesah seakan enggan menjelaskan pada seseorang seperti Kim, lalu menjawab bahwa yang ia latih selama ini adalah bela diri. Perut Kim seakan terjatuh. Ia langsung teringat semua kekerasan yang ia alami dari sang bom. Tangannya mengepal. Ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan yang ia punya. Dengan suara ragu tapi mantap, ia menyebut nama gadis itu. Ia akan mengajarinya belajar, katanya. Tapi sebagai gantinya, ia ingin belajar bertarung. Henning, Lee menatapnya dengan dingin. Ekspresi wajahnya menegang, datar, lalu berubah menjadi penuh kejengkelan. Ia menolak dengan tegas. Kim terdiam, tak paham, tak menyangka akan ditolak. Dengan nada sinis, Lee bertanya apakah Kim benar-benar tahu apa yang dimaksud dengan mengajarkan bela diri. Ia menyebut bahwa latihan seperti itu membutuhkan banyak kontak fisik, yang artinya tubuh mereka harus bersentuhan, saling mendekat, dan bisa mencium bau keringat satu sama lain. Ia memaki Kim sebagai menjijikkan, menyuruhnya pergi berlatih saja di gym. Namun Kim menjelaskan dengan suara pelan tapi tegas, semua gym di kota sudah dikuasai para pengganggu. Baginya, Lee adalah satu-satunya jalan keluar, tapi gadis itu tidak peduli. Ia membenarkan helai rambutnya yang terjatuh, lalu berkata bahwa itu bukan masalahnya. Dengan tenang ia membalikkan badan dan berjalan pergi. Ia akan belajar sendiri. Dan Kim harus mencari jalannya sendiri pula. Kim hanya diam, mulutnya terbuka separuh, kata-kata tidak jadi diucapkan. Ia pikir tawarannya masuk akal, tapi sekarang semuanya tampak sia-sia. Sementara itu, 3 preman yang tadi tergeletak perlahan mulai siuman, mengerang dan menggosok-gosok kepala. Panik, Kim langsung berlari pulang. Waktu terus bergulir hingga malam berubah menjadi pagi. Di dalam kamar, Kim masih terjaga, duduk di tempat tidurnya tatapan kosong. Kepalanya dipenuhi adegan pertarungan semalam. Lutut menghantam dagu, pukulan mendarat dengan presisi, preman besar jatuh satu persatu. Tak satu pun dari teman sekelasnya mampu bertarung seperti itu. Ia kembali teringat akan sang bom dan tekad kembali muncul di matanya. Jika dia bisa belajar dari gadis itu, mungkin dia bisa melawan. Pagi harinya, sang ibu memanggil dari dapur, menyuruh Kim bangun. Ia pamit pergi bekerja dan meninggalkan 2 sandwich, 1 untuk Kim dan 1 lagi untuk Minca. Kim mengangkat roti itu dengan malas, mengeluh dalam hati bahwa melihat gadis itu di pagi hari sangat melelahkan. Namun ia tetap menaiki tangga, memikirkan ulang tentang tawarannya semalam. Mungkinkah Minca sudah berubah pikiran? Sesampainya di depan pintu kamar, ia mengetuk perlahan dan memanggil nama gadis itu. Tak ada jawaban. Kim hanya bisa berdiri kaku di depan pintu, berpikir keras. Ia tidak bisa masuk sembarangan, karena jika kejadian seperti kemarin terulang, bisa-bisa nyawanya melayang. Ia berjongkok, hendak meletakkan sandwich di lantai, ketika suara sang gadis terdengar dari dalam kamar, memintanya masuk.
Ragu-ragu, Kim membuka pintu dan sekali lagi bertanya, apakah ia benar-benar boleh masuk? Dan sang gadis menjawab ya, maka Kim melangkah masuk. Namun pandangannya langsung kabur, seolah dihantam oleh keindahan yang tak terduga. Maci hanya mengenakan blus longgar tanpa celana panjang. Wajah Kim seketika memerah, tangannya menutupi mata sambil berteriak panik. Ia mengira telah masuk saat yang tidak tepat. Namun gadis itu hanya mendesis kesal, menyebutnya mesum, lalu mengangkat blusnya sedikit untuk memperlihatkan bahwa ia mengenakan celana pendek di balik pakaian itu. Masih dalam keadaan malu dan canggung, Kim meminta maaf lalu menyerahkan sandwich yang dibawanya, menjelaskan bahwa ibunya yang memintanya mengantar makanan itu. Maci sibuk menyikat gigi sambil bermain ponsel dan dengan datar memintanya meletakkan makanan lalu pergi. Saat gadis itu masuk ke kamar mandi, Kim meletakkan makanan di atas meja kecil di dekat lemari. Tapi pandangannya tertarik oleh sesuatu yang lain. Beberapa buku tergeletak di atas meja, dan saat ia memperhatikan lebih saksama, matanya terbelalak. Itu buku pelajaran SD. Awalnya ia mengira gadis itu hanya menyimpan buku-buku lama. Tapi saat ia membuka satu persatu, ia menyadari bahwa buku-buku itu telah digunakan baru-baru ini. Catatannya masih segar, beberapa halaman terlipat. Semua buku yang ada di sana memang buku pelajaran anak SD. Ingatan Kim melayang ke malam sebelumnya saat gadis itu menyebutkan bahwa ia berasal dari desa yang tak memiliki sekolah layak. Saat itulah pintu kamar mandi terbuka dan Lee keluar mengeringkan tangan dengan handuk. Ia menatap Kim dengan kesal, bertanya kenapa dia belum pergi juga. Kim, masih terpaku pada buku-buku itu, akhirnya menatap sang gadis dengan penuh pertanyaan. Dengan suara tak percaya, ia bertanya apakah gadis itu benar-benar sedang belajar dari buku-buku tersebut. Minci mengikuti arah pandangan Kim dan mendapati buku-bukunya terbuka di meja. Seketika wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Dengan langkah cepat, ia mendekati Kim, mendorongnya hingga punggung Kim membentur dinding. Dengan nada tinggi, ia mengatakan bahwa mereka bukan teman dan tak ada alasan baginya untuk mengobrak-abrik barang-barangnya. Kim buru-buru meminta maaf dan beranjak keluar. Tapi sebelum ia meninggalkan kamar, ia kembali mengulang tawarannya bahwa ia bersedia mengajari Minci belajar jika ia mau mengajarinya bela diri. Ia mengingatkannya bahwa tak ada lembaga bimbingan belajar yang akan menerimanya dengan kemampuan dasar seperti itu. Ia bisa menjadi tutor pribadi jika Minci benar-benar ingin kuliah di SU. Tapi sang gadis sudah muak dengan suara Kim. Saat Kim hendak menutup pintu, sebuah buku terbang ke arahnya, menghantam sisi pintu. Dari dalam kamar, suara Minci terdengar jelas, menyuruhnya keluar secepat mungkin. Beberapa waktu berlalu dan langit sudah mulai gelap. Di rumah sang ibu kembali meminta Kim mengantar makanan ke kamar atas. Kim menurut dan menaiki tangga dengan malas. Tapi sebelum ia mengetuk pintu, suara Minci terdengar lebih dulu bertanya apa yang ia lakukan di sana. Kim yang kebingungan menjawab seadanya, mengaku hanya mengantarkan makanan atas permintaan ibunya. Minci yang turun dari tangga tampak kesal tanpa alasan yang jelas. Sesampainya di atas, ia mendekat dan dengan nada yang lebih tenang tapi serius, ia mengatakan ingin membicarakan sesuatu yang penting. Dengan menyingkirkan gengsinya, ia menjelaskan bahwa ia telah mendaftar ke 3 tempat les dan semuanya menolaknya. Alasannya, karena ia dinilai setara murid sekolah dasar. Kim terdiam, lalu mengingatkannya bahwa ia sudah mengatakan hal itu sejak awal. Minci menunduk, lalu dengan suara hampir tak terdengar, mengatakan bahwa mereka akan melakukannya. Kim mengerutkan dahi, bertanya apa maksudnya. Dengan lirih tapi tegas, Minci berkata bahwa ia ingin Kim mengajarinya belajar, dan sebagai gantinya, ia akan mengajarkan Kim cara bertarung. Keheningan menggantung di antara mereka. Kim tak menyangka gadis itu akhirnya setuju. Hari pertama mereka belajar bersama pun dimulai. Di dalam kamar Minci, Kim berdiri di depan papan tulis kecil, menuliskan kalimat bahasa Inggris dasar. Ia menjelaskan bahwa mereka akan memulai dari pelajaran paling dasar. Minci mengeluh karena Kim terdengar terlalu formal. Kim menjelaskan bahwa sebagai tutor, ia memang akan bersikap seperti itu selama pelajaran berlangsung. Tapi sesuai permintaan, ia akan mencoba berbicara lebih santai. Lalu, ia menyodorkan sebuah kertas ujian kecil, menguji apa yang sudah diketahui gadis itu.
Gadis itu sempat berpikir bahwa kata yang dimaksud berarti rokok membuat Kim hanya bisa mematung bingung. Ia melanjutkan beberapa pertanyaan kosakata bahasa Inggris, namun Minci tetap tidak menjawab apapun. Perlahan, rasa panik mulai merayap di wajah Kim. Ia benar-benar menyadari bahwa gadis itu tidak mengerti satupun dari yang ia ajarkan. Dengan pasrah dan frustasi, ia pun memutuskan untuk memulai dari yang paling dasar, alfabet. Ia mulai menjelaskan satu persatu huruf dan cara kerja alfabet dalam bahasa Inggris. Karena situasi yang ia hadapi jauh lebih parah dari dugaan awal. Setelah waktu panjang berlalu dengan pelajaran yang tak kunjung membuahkan hasil, Minci akhirnya mengumumkan bahwa giliran mereka berganti. Kini, pelajaran bela diri dimulai. Gadis itu duduk bersila di atas ranjang sambil menjelaskan bahwa mengenali lawan adalah langkah pertama untuk bisa menang. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan informasi. Duduk bersila di lantai, Kim bertanya, apakah mengumpulkan informasi seperti itu memang dibutuhkan untuk bertarung? Minci mengangguk, mengatakan bahwa mustahil bisa menang jika tak tahu kelemahan lawan. Hari lain pun tiba. Terlihat Minci sedang duduk di pundak Kim yang berusaha menopangnya agar ia bisa melihat melewati tembok. Dengan nada kesal, gadis itu bertanya apakah benar tempat ini adalah lokasi di mana para berandalan biasa nongkrong. Kim mengangguk mengiyakan. Di kejauhan, sekelompok anak laki-laki mendekat ke area tersebut. Sang Bum dengan ekspresi psikotiknya yang khas meminta sebatang rokok dari temannya. Minci menunjuk ke arah mereka dan bertanya apakah anak berambut merah itulah yang akan menjadi lawannya, dan Kim kembali mengangguk. Salah satu teman Sang Bum bertanya apakah dia benar-benar akan bertarung hari ini dan mengapa. Sang Bum menjawab bahwa bocah yang akan dia hadapi itu sudah mengganggunya cukup lama. Teman yang lebih besar bertanya di mana tempat pertarungannya dan Sang Bum menjelaskan bahwa itu akan dilakukan setelah sekolah di parkiran bawah tanah. Melihat kesempatan untuk mempelajari gaya bertarung Sang Bum, Minci mengatakan pada Kim bahwa mereka harus menonton. Masih kebingungan, Kim meminta Minci turun dari punggungnya, mengeluh bahwa ia terlalu berat. Minci murka mengatai Kim karena tidak kuat menopangnya. Akibat pergerakan yang tidak seimbang, mereka pun jatuh ke tanah dengan Minci mendarat di punggung Kim. Suara jatuh itu cukup keras hingga membuat para berandalan mendongak, penasaran dari mana suara itu berasal. Sementara itu, Minci masih sibuk memarahi Kim karena menjatuhkannya. Di tengah dua gedung tinggi, dekat pos penjaga yang mengarah ke parkiran bawah tanah, Kim tampak mengenakan hoodie dan merokok sambil duduk di tangga. Ia bertanya dengan ragu mengapa mereka harus menonton pertarungan ini. Minci menjawab dengan tenang bahwa itu untuk menganalisis bagaimana Sang Bum bertarung. Hari masih pagi, dan Kim sudah lelah membawa tas si gadis. Dalam hati ia bertanya-tanya, benarkah ini cara belajar bertarung? Ia bahkan belum sekalipun diajari pukulan. Gadis itu tersinggung dengan pertanyaan Kim, lalu menyuruhnya untuk tidak meragukannya. Tak lama, kerumunan orang mulai berdatangan. Minci bangkit dari duduknya dan berkata bahwa mereka harus turun. Di dalam basement, kerumunan telah mengelilingi dua anak laki-laki yang akan bertarung. Kim dan Minci ikut menyelinap untuk menonton, namun ketiga siswi lain mengenali Minci dan langsung menghampirinya. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Minci adalah murid baru yang kabarnya troublemaker dari sekolah lamanya, lalu menawarinya rokok. Dengan santai, Minci menolak dan mengaku sudah pernah merokok sebelumnya. Saat itu, Kim langsung mengancingkan jaketnya hingga menutupi sebagian wajahnya, panik agar tidak dikenali. Ia tahu betul aturan tak tertulis di sekolah mereka. Pecundang tidak boleh menonton perkelahian. Salah satu dari trio gadis itu melihat bahwa pertarungan akan segera dimulai, lalu memberitahu yang lainnya. Minci menoleh ke Kim dan memintanya untuk fokus menyimak pertarungan yang akan terjadi. Di tengah lingkaran penonton, berdiri Sang Bum. Di hadapannya, seorang anak laki-laki berkacamata dengan wajah muram. Keduanya saling menatap tajam, dan jelas bahwa anak nerd itu menyimpan dendam pada Sang Bum. Dengan ekspresi psikopatnya, Sang Bum mulai menghina lawannya, menanyakan kenapa ia begitu menyebalkan. Anak nerd itu tak peduli dan meminta Sang Bum berhenti bicara. Ia menuduh Sang Bum telah mematahkan jari temannya, namun Sang Bum hanya tertawa dan berdalih bahwa itu kecelakaan saat bermain sepak bola. Dengan sarkasme, Sang Bum meminta maaf, tapi bukan pada teman si anak, melainkan pada mata si nerd, lalu menusukkan ibu jarinya ke mata lawan. Si nerd menjerit kesakitan. Tanpa memberi kesempatan bernapas, Sang Bum langsung melayangkan pukulan ke dagunya, membuatnya tersandung ke belakang.
Dengan amarah yang memuncak, Sang Bum terus memukul, membuat lawannya semakin mundur. Anak nerd itu mencoba melawan dengan teriakan penuh makian, tapi langsung dibalas dengan tendangan ke perut. Satu pukulan lagi mendarat telak di wajahnya dan membuat tubuhnya ambruk ke tanah. Ia tak sanggup bangkit. Sorak-sorai penonton meledak memuji Sang Bum. Namun belum puas, Sang Bum kembali menendang kepala anak itu. Berkali-kali, meneriakinya sebagai pecundang yang sok berani. Anak nerd itu hanya bisa memohon dan meminta semuanya dihentikan. Darah mengucur dari hidungnya. Sementara itu, Kim menyaksikan semua itu dengan ngeri. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Dalam hati, ia bertanya, sudah berapa gigi yang tanggal dari anak itu? Segera setelah itu, Sang Bum membungkuk, mendekati anak yang sudah babak belur, lalu menyuruhnya berhenti meminta maaf. Katanya, permintaan maaf adalah urusannya, jadi tak perlu sang bocah ikut-ikutan. Tapi nada suaranya berubah dingin ketika menyebut soal jari teman yang pernah ia patahkan. Ia bilang anak itu akan menerima nasib yang sama. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia meraih pergelangan tangan lawannya, lalu mengambil tabung pemadam api yang ada di dekatnya. Saat itulah dunia Kim seperti membeku. Ia menyaksikan semuanya dengan mata terbuka lebar, tak percaya dengan kekejaman yang ada di depan matanya. Bully itu benar-benar akan menghancurkan jari lawannya hanya untuk menebus kesalahannya. Malamnya setelah semua itu terjadi, Kim duduk di ayunan taman bersama Minci. Tangannya menutupi wajahnya, matanya sembab, dan napasnya berat oleh rasa frustrasi. Ia terus mengulang kata yang sama, seperti terjebak dalam mimpi buruk, bahwa ia tak akan pernah bisa menang. Suara tangisannya pecah di antara deru angin malam. Tapi Minci hanya menghela napas kasar dan menendang kakinya pelan. Suaranya terdengar kesal, memanggil Kim dengan sebutan pecundang sekali lagi. Tapi kali ini, tatapan gadis itu penuh keyakinan. Cukup 1 bulan, katanya dengan nada penuh percaya diri. Kim menoleh bingung. Apa maksudmu? Minci mengulangi ucapannya lebih tegas. 1 bulan dan dia akan bisa menang melawan Sang Bum. Ia mengayun pelan di ayunan dan bertanya apakah Kim ingin membuat kesepakatan atau tidak. Masih diliputi rasa takut, Kim hanya bisa merenung dalam diam. Ingatan akan Sang Bum dan seluruh penderitaan yang ia terima memenuhi kepalanya. Ia meragukan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Tapi suara Minci menembus keraguan itu. Percaya padaku, katanya. Masalahmu cuma satu, kau terlalu banyak mikir. Bulan purnama menggantung di atas langit, menyinari wajah mereka yang tenggelam dalam kebisuan. Akhirnya, dengan tangan yang sedikit gemetar dan napas yang berat, Kim menggenggam kedua tangannya. Ia berbisik, yang tidak ambil risiko tidak akan menang. Wajahnya perlahan mengeras. Ia tahu bahwa dirinya bukan siapa-siapa, seorang pecundang. Jadi, jika ia kalah, tidak akan ada yang berubah. Tapi jika ia bertarung, mungkin segalanya akan mulai bergerak. Dengan tatapan yang kini dipenuhi tekad, ia menoleh pada Minci. Aku setuju. 1 bulan kemudian. Di dalam kelas, para siswa sibuk membicarakan ujian yang akan datang. Segalanya tampak berjalan normal, seperti tak ada yang pernah terjadi. Sang Bum masih mendekati Kim dengan senyum biasa yang menyimpan kebengisan. Ia menepuk pundaknya bertanya apakah Kim sudah belajar, karena dia sangat mengandalkannya. Dari bangkunya, Minci memperhatikan semua itu. Wajahnya menegang. Ia segera menarik Kim ke tangga sekolah, memaksanya bicara. Ia bertanya apakah Kim benar-benar sudah siap. Tapi Kim, dengan raut yang sama seperti sebelumnya, hanya menggeleng pelan. Ia masih takut, masih ragu. Wajah Minci berubah kesal. Ia menyebut semua latihan mereka sia-sia jika Kim tetap seperti ini. Tapi Kim bersikeras, hanya memikirkan. Untuk melawan Sang Bum saja membuat pikirannya kosong total. Mengetahui bujukannya gagal, Minci mengumpat dan menyuruh Kim untuk ikut saja dengannya. Ia akan mengurus sisanya. Keduanya pun kembali ke kelas. Tak lama, guru masuk dan mengumumkan bahwa ujian akan dimulai. Semua siswa diminta membereskan barang-barangnya. Aturannya jelas, tidak boleh mencontek. Siapapun yang ketahuan akan langsung diberi nilai 0. Ujian berlangsung. Ketegangan memenuhi ruangan. Di tengah semua itu, Minci mulai menulis sesuatu di secarik kertas kecil. Matanya menatap Sang Bum, targetnya. Dengan cepat dan diam-diam, ia menggulung kertas itu, lalu melemparkannya ke meja Sang Bum. Selembar kertas kecil itu mendarat dengan sempurna di atas mejanya. Sang Bum melirik ke samping menyadari kehadiran Kim dan langsung mengira bahwa si kutu buku itulah yang melemparkan kertas ke mejanya. Dengan senyum mengejek, ia memuji Kim karena cepat. Padahal ujian baru saja dimulai 5 menit. Namun Kim
yang melihat tatapan itu justru kebingungan. Ia belum menulis apapun di kertas ujian dan bertanya-tanya kenapa preman itu malah melihat ke arahnya. Tanpa curiga, Sang Bum membuka kertas tersebut. Namun begitu ia membaca isi tulisan itu, wajahnya berubah drastis. Sebuah kata kasar tertulis di sana, disertai undangan untuk bertarung. Amarah langsung membara di wajahnya, sementara dari kejauhan, Minci yang diam-diam memperhatikan, tersenyum rencananya berjalan sesuai harapan. Sementara itu, Kim tetap clueless, tak tahu apapun soal perangkap yang telah dijalankan. Cerita pun melompat ke 1 bulan sebelumnya saat semua persiapan dimulai. Di sebuah tangga panjang, terlihat Kim sedang menggendong Minci di punggungnya. Dengan napas tersengal dan peluh menetes dari dahinya, ia bertanya apakah ini benar-benar akan membantunya mengalahkan Sang Bom. Dengan santai, Minci menepuk kepalanya dan menyuruhnya diam dan percaya. Tak punya pilihan, Kim hanya bisa mengangguk dan terus berjalan mengikuti arahan gadis itu. Di tempat lain, Kim kini dalam posisi push-up menahan tubuh gadis itu yang duduk di punggungnya seperti sedang bersantai. Ia kembali bertanya apakah latihan seperti ini akan berguna. Namun dengan ekspresi datar, Minci menjawab bahwa tidak, ia hanya ingin duduk saja. Kim berusaha menahan bebannya dengan tubuh gemetar, sementara gadis itu menendang-nendang lehernya dengan iseng, seakan memperlakukan dirinya bukan sebagai manusia. Setelah sesi latihan tersebut, mereka mampir ke kedai takoyaki. Minci berkata bahwa Kim harus makan lebih banyak karena ia yang membayar. Sambil menikmati sosis, gadis itu menjelaskan bahwa kekuatan berasal dari berat badan. Jadi ia menyuruh Kim untuk makan sebanyak-banyaknya dan menargetkan kenaikan berat hingga 10 kilogram. Kim terkejut dan mulai panik bagaimana mungkin ia bisa menambah berat badan sebanyak itu dalam waktu singkat. Melihat Kim mengeluh, Minci menggerutu bahwa makan bersama pecundang saja sudah cukup menyebalkan, apalagi harus mendengar keluh kesahnya. Kim pun diam, tak berani membalas. Selesai makan, Minci berdiri dan mulai berjalan pergi, bertanya apakah Kim tidak ikut. Beberapa menit kemudian, si kutu buku kembali menggendong Minci di punggungnya. Kali ini ia bertanya apakah akhirnya ia akan diajari teknik bertarung. Minci hanya menjawab singkat, "Tunggu saja, sebentar lagi pesanan datang." Begitu sampai di rumah Kim, mereka disambut kurir yang datang membawa beberapa paket besar. Minci menyuruh Kim membawa semuanya ke atap rumah. Setibanya di atas, Kim tercengang. Paket-paket itu berisi berbagai alat olahraga dan perlengkapan latihan profesional. Tak pernah berolahraga sebelumnya, Kim bingung dan bertanya alat-alat apa itu. Sambil melakukan peregangan, Minci menjelaskan bahwa ia meminta bantuan temannya dari kampung untuk mengirimkannya. Lalu tanpa segan ia menyebutkan bahwa temannya itu adalah si gadis berbalon besar yang dulu sempat ia tawarkan untuk menggoda Kim demi menekan kesepakatan belajar bersama. Mendadak Kim membayangkan wajah gadis itu, mukanya memerah dan buru-buru menggeleng untuk mengusir bayangan tersebut. Ia kembali fokus saat Minci berkata bahwa latihan akan dimulai dari dasar. Ia berdiri tegap, lalu menunjukkan gerakan dasar jab, pukulan dengan tangan kiri. Setelah itu, ia melanjutkan dengan gerakan straight kanan, pukulan lurus yang menghasilkan hembusan angin cukup kuat, sampai Kim sendiri ikut mundur setengah langkah karena tekanan udara dari pukulan tersebut. Kim memperhatikan dengan rasa kagum, masih berusaha memahami kekuatan dalam setiap ayunan tangan gadis itu. Tanpa jeda, Minci kemudian mengayunkan kakinya ke arah bawah, melakukan tendangan rendah dari sisi kanan tubuhnya, dan menyebutnya low kick. Dengan tangan di pinggang, Minci menyuruh Kim untuk mencoba mempraktikkan ketiga gerakan itu secara berurutan. Jab, straight, dan low kick. Ia harus mengulangi rangkaian itu terus-menerus tanpa henti selama 2 minggu. Jika tak sanggup, maka lebih baik menyerah sekarang juga. Tanpa berpikir panjang, Kim mengangguk dan menjawab bahwa itu bukan masalah. Di minggu pertama, Kim mencoba menirukan jab dan straight, namun gerakannya kaku dan canggung. Melihat itu, Minci menghela napas dan mencoba memperbaiki posturnya. Ketika Kim mulai sedikit terbiasa, gadis itu menambahkan beban ke dalam latihannya. 2 dumbbell kecil diletakkan di tangannya saat berlatih pukulan. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah-engah, namun dia tidak berhenti. Hari demi hari berlalu, dan hasilnya mulai terlihat. Kini saat ia melayangkan jab dan straight tanpa beban, kecepatan tangannya meningkat drastis. Minci mengangguk pelan mengakui bahwa Kim mulai menunjukkan kemajuan. Sore itu ia meletakkan beberapa pat empuk di tangan Kim dan menyuruhnya fokus ke latihan tendangan.
Dentuman demi dentuman terdengar saat kakinya menghantam pad. Suara keras dari kontak tubuh dan bantalan memenuhi atap rumah, membaur dengan suara angin senja. Akhirnya hari keempat, belas pun tiba. Kim kini mengenakan sarung tangan seperti petarung sungguhan. Dengan postur siap tempur, ia melayangkan serangan jab, straight, lalu mengakhiri dengan low kick yang lebih tajam dan cepat. Melihat itu, Minci tersenyum, memberinya pujian. Katanya, sempat ia ingin menyerah karena Kim begitu payah, tapi sekarang ia mulai bisa merasa bangga. Namun, sesi belum usai. Minci kini akan mengajarkan teknik baru, charge. Kim yang penasaran bertanya apakah itu seperti sliding tackle dalam sepak bola. Minci menampik dengan gelengan kepala. Charge adalah teknik dorongan tubuh untuk menjatuhkan lawan dalam duel fisik. Untuk mempraktikannya, Minci mengambil posisi bertahan, berdiri tegap dengan kaki terbuka. Ia menyuruh Kim mencoba menjatuhkannya. Meski ragu, Kim mengangguk dan menyiapkan diri. Ia berpikir sebagai pria dengan dorongan sekuat tenaga, ia bisa menjatuhkan gadis itu. Tapi begitu tubuhnya bersentuhan dengan Minci, tepat di bagian pahanya, ia justru merasa seperti menabrak dinding beton. Tubuhnya memantul dan wajahnya merona malu saat menyadari posisi wajahnya yang terlalu dekat dengan tubuh Minci. Kesempatan itu tak disia-siakan. Dengan lututnya, Minci menghantam wajah Kim hingga ia meringis kesakitan. Gadis itu kemudian berkata dingin bahwa jika gerakan charge dilakukan sembarangan, maka itulah akibatnya. Giliran Minci memperagakan, ia bersiap. Memberi peringatan bahwa lawannya nanti sang bom lebih besar dan kuat. Maka teknik biasa takkan cukup. Dengan senyum licik, ia berkata bahwa ia akan mengajarkan teknik charge spesial. Seketika penglihatan Kim mengabur. Ia hanya merasakan tubuhnya melayang dan terhempas ke tanah. Sakit luar biasa menjalar dari setiap sendi tubuhnya. Dari sana, 2 minggu terakhir masa latihan pun dimulai. Latihannya kini jauh lebih brutal. Ia harus melakukan plank sambil menahan tubuh Minci di punggungnya. Ia berlari menaiki tangga dengan gadis itu di gendongannya. Ia bahkan melakukan squat sambil mengangkat Minci di pelukannya. Tak hanya fisik, ia berlatih bela diri sesungguhnya. Meninju, menendang, melakukan sparring berkali-kali. Tak sedikit memar yang ia terima, bahkan dalam salah satu sparring, tinjunya cukup keras hingga melukai tangan Minci yang memegang pad. Meski begitu, gadis itu tersenyum, mengakui bahwa kekuatan Kim sudah jauh berkembang dibanding hari pertama mereka bertemu. Matahari senja bersinar di balik awan jingga, namun peluh mereka tak berhenti mengalir. Latihan terus berlanjut, berdua dalam keheningan, tanpa henti. Tak hanya latihan fisik, Kim juga menjalankan tugasnya mengajari Minci pelajaran. Setiap ada waktu senggang, ia membantu gadis itu membaca, menghafal, memahami soal-soal. Kemajuan pun tampak, keduanya berkembang, saling menantang, saling mendewasa. Mereka bukan hanya sedang belajar cara bertahan, tapi juga sedang belajar cara bertumbuh bersama. Dan setelah semua yang mereka lewati, 1 bulan pun berlalu. Di halaman sekolah yang tampak sama seperti biasa, namun terasa berbeda bagi keduanya. Minci menatap Kim dengan tatapan serius. Dia bertanya apakah bocah itu sudah siap. Keringat dingin menetes di pelipis Kim, dan dengan wajah gugup, ia mengaku bahwa hari ini ia lebih gugup dari sebelumnya. Dengan tatapan penuh tanya, Kim bertanya apa yang ditulis Minci di kertas kemarin, karena sang bom tampak sangat marah. Namun dengan nada acuh, Minci menyuruh Kim tak usah mencampuri urusannya. Ini bukan waktu untuk mempertanyakan hal kecil seperti itu. Ia menatap Kim dengan serius, memanggilnya pecundang sekali lagi, lalu menyuruhnya untuk menang. Kerumunan pun kembali terbentuk, mengelilingi lingkaran kosong di mana pertarungan akan terjadi. Di tengah, sang bom sudah berdiri, mengisap rokok sambil menatap lurus ke depan, urat-uratnya menonjol dari wajah karena amarah yang belum padam. Di seberangnya, Kim muncul, perlahan mendekati dengan langkah penuh tekad. Namun sebelum itu terjadi, semalam mereka duduk berdampingan di bawah langit gelap. Minci seperti biasa merokok-rokok rasa kelapa. Sementara Kim berjongkok gugup, tubuhnya gemetar ringan. Menyadari itu, Minci mengejeknya, bertanya apakah ia tidak ingin mencoba rokok juga. Kim menolak dengan sopan, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Minci lalu menyindirnya lagi, mengatakan bahwa hanya dengan membayangkan pertarungan saja, bocah itu sudah ketakutan. Kim dengan kepala menunduk mengakui bahwa itu memang benar. Ini adalah pertarungan pertamanya, dan hanya memikirkannya saja sudah membuat perutnya mual. Minci menghela napas pelan, lalu dengan datar memintanya untuk melepas baju. Terkejut, Kim menatapnya, namun tanpa banyak bertanya, ia menurut.
Dengan malu-malu, ia memperlihatkan tubuhnya yang meski masih kurus, kini mulai memperlihatkan hasil dari sebulan latihan keras. Minci menatapnya, mengangguk pelan dan berkata bahwa jika semua latihan ini sia-sia hanya karena ketakutan, maka ia benar-benar pecundang. Ia menekankan bahwa kekalahan hanya datang saat seseorang kalah secara mental, bukan fisik. Jadi ia menyuruh Kim percaya pada dirinya sendiri. Kim masih terlihat ragu, namun akhirnya mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia akan mencoba sebaik mungkin. Masih terduduk, Kim bertanya mengapa gadis itu terus memanggilnya pecundang. Ia mengaku bahwa itu cukup menyakitkan. Minci membalas dengan kesal, menyuruhnya diam karena memang dia adalah pecundang dan harus bersyukur karena gadis seperti dirinya mau berbicara padanya. Lalu dengan suara lirih sembari menyandarkan kepala ke lututnya, Minci berkata bahwa jika Kim menang besok, ia akan memanggilnya dengan nama aslinya. Mendengar itu, Kim menelan ludah, tapi dalam hati, janji itu seperti suluh kecil yang membakar semangatnya. Tiba-tiba Minci mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebuah pemantik berwarna hijau. Ia meminta Kim mengambilnya. Kim bingung, namun Minci berkata bahwa jika ia menggenggam benda itu saat bertarung, pukulannya akan lebih kuat. Kim mengambil pemantik itu dengan hati-hati dan berjanji akan mengembalikannya setelah menang. Tapi Minci membalas bahwa ia tidak menginginkannya kembali. Ia ingin yang baru. Saat Kim melihat nama aneh yang tertera di pemantik itu, ia bertanya dari mana gadis itu mendapatkannya. Namun Minci hanya memalingkan wajah dan berkata, ia tak perlu tahu. Kembali ke saat ini, dengan pemantik itu tergenggam erat di tangannya, Kim menatap lawannya. Meski mencoba tampil percaya diri, napasnya masih berat, langkahnya masih gugup. Dalam hati ia bertanya-tanya bagaimana para pembuli itu bisa tetap tenang menjelang pertarungan. Namun ia teringat kata-kata Minci. Punya sedikit kepercayaan diri, bodoh. Dan itu cukup untuk menyulut tekad di dadanya. Ia menggenggam pemantik itu lebih kuat dan menatap ke depan. Dengan gerakan perlahan, ia melepas kacamatanya dan mulai berjalan menuju sang bom. Dalam pikirannya, hanya ada satu hal. Jika ia kalah, maka ia hanya akan kembali menjadi pecundang seperti dulu. Namun jika menang, mungkin untuk pertama kalinya, ia bisa menatap orang lain dengan kepala tegak. Sang bom mengangkat rokok dari mulutnya, lalu menyeringai lebar, mengejek sambil bertanya apakah Kim sudah kehilangan akal. Tapi Kim menatap lurus ke arahnya dan dengan suara tajam menjawab bahwa dia sepenuhnya sadar dan waras. Tawaan lebar meledak dari mulut sang bom dan gengnya. Mereka tertawa seakan melihat badut tampil di tengah jalan. Dalam hati, Kim mengakui bahwa dirinya masih gemetar dan ketakutan. Namun dia tetap berdiri di situ, tak mundur sedikit pun. Sang bom mendekat dan meminta salah satu temannya merekam. Katanya, ini akan jadi video berjudul Pukulan untuk Pecundang. Di pinggir kerumunan, Minci menyaksikan dengan cemas, sadar bahwa jika Kim kalah di pertarungan ini, habislah dia. Sang bom akhirnya siap. Ia menjentikkan rokoknya ke tanah dan menggenggam tinjunya, lalu bertanya pada Kim, berapa pukulan yang ingin dia terima kali ini? Tapi sebelum serangan datang, Kim menatap lurus dan membalikkan pertanyaannya, berapa pukulan yang ingin diterimanya? Karena Kim akan membalas 100 kali lipat. Tertawa dan cemooh menggema di sekeliling mereka. Semua menertawakan Kim, sang kutu buku, yang berani menantang sang bom. Tapi ejekan tak menggetarkan Kim lagi. Dalam pikirannya terngiang suara Minci yang mengatakan yang penting dalam pertarungan bukan hanya pukulan, tapi kapan kau memberi pukulan itu. Namun sebelum Kim bisa bergerak, satu tinju mendarat telak di wajahnya. Darah langsung menyembur dari hidungnya dan ia terhuyung. Ia menyadari satu hal, tangannya terlalu pendek. Belum sempat bangkit, pukulan lainnya menghantam wajahnya. Disusul satu pukulan keras ke dadanya. Kim terbatu, memuntahkan air liur, terkapar. Tangan sang bom menggenggam rambutnya, menarik kepala Kim, dan tinjunya menghujani wajah Kim tanpa ampun. Di antara cemoohan penonton, gadis-gadis mulai menertawakan Kim yang tergeletak tak berdaya. Tangannya gemetar, darah mengalir dari hidung dan sudut bibir. Ia mengangkat satu tangan, mencoba mendorong lawannya menjauh. Tapi suaranya bergetar ketika ia berkata bahwa sudah cukup, dia menyerah. Namun sang bom hanya tertawa dan berkata bahwa karena sudah merasa kasihan, dia akan berhenti. Itulah yang ia katakan sebelum menendang keras perut Kim dan melemparkannya ke tembok.
Sekujur tubuh Kim menghempas keras dan rasa sakit membakar seluruh dadanya. Sang Bum mendekat lagi, melayangkan pukulan demi pukulan sambil tertawa, berkata bahwa ini terlalu menyenangkan untuk dihentikan. Kim mencoba melindungi wajahnya, namun tak bisa berbuat banyak. Ia hanya menangis bersimbah darah dan air mata. Sementara suara-suara di sekitarnya terus menertawakan kehinaannya. Dalam benaknya, semua latihan yang ia lakukan bersama Minci seolah lenyap. Ia merasa tidak ada artinya. Semua perkelahian mereka, semua sparring, tidak cukup untuk melawan rasa takut yang menghantuinya. Tapi kemudian ia teringat sesuatu. Saat Minci pernah bertanya padanya, apa yang paling penting dalam sebuah pertarungan? Bukan kekuatan fisik, kata gadis itu dengan serius, tapi kekuatan mental. Kalau mentalmu runtuh di tengah jalan, kau akan kalah meskipun tubuhmu lebih kuat. Kim ingat ketika ia menyangkal itu dan Minci hanya tersenyum sinis, menempelkan jarinya di dada Kim dan berkata dengan dingin bahwa jika ia menyerah di tengah jalan maka ia pantas dipukuli. Lalu ia memeluk Kim, mengejutkannya. Untuk pertama kalinya ia merasakan sentuhan dari seorang perempuan. Dengan tenang Minci menjelaskan, biasanya ia akan mengajarkan teknik untuk kabur, tapi karena Kim terlalu lemah untuk itu, maka ia akan mengajarinya satu hal lain. Pukulan demi pukulan terus menghantam lengan dan perut Kim. Tubuhnya tersentak menahan rasa sakit. Namun di tengah semua itu, pikirannya kembali pada satu hal. Ia harus melakukannya, meskipun itu berarti mati. Dengan sorot mata yang menajam dan keyakinan yang mengendap di dasar ketakutannya, ia meniru apa yang pernah ditunjukkan Minci padanya. Ia merentangkan tangannya dan memeluk Sang Bum, melemparkan tubuhnya ke arah musuhnya yang selama ini ia takuti. Sang Bum sempat terdiam, lalu tertawa keras melihat tindakan konyol itu. Ia mencibir, bertanya apa yang sedang Kim lakukan, menganggap semua ini lelucon yang menyenangkan. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan ejekannya, Kim menggigit telinganya dengan kuat. Sebagian telinga itu tercabik, membuat Sang Bum terperanjat dan langsung berteriak kesakitan, suaranya memenuhi seluruh ruangan. Dalam benaknya Kim mengingat kembali ajaran Minci. Jika ini pertarungan hidup dan mati, maka yang terpenting hanyalah menang. Langkah berikutnya, menghindar. Dengan cekatan, Kim menjauh, mengambil jarak dari lawannya yang masih terhuyung, memegangi telinganya yang berdarah. Sang Bum mencaci dengan kemarahan yang membuncah, namun sorot mata Kim tetap tajam dan tidak bergeming meski air mata masih mengalir. Tanpa memberi waktu pada musuhnya untuk pulih, Kim berlari dan melayangkan tinju pertamanya, menghantam wajah Sang Bum yang masih panik. Pukulan itu berlanjut dengan pukulan lurus kedua, yang menghantam keras dan memundurkan Sang Bum beberapa langkah. Orang-orang di sekitar yang menonton mulai bersorak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dari kejauhan, Minci tersenyum senang melihat hasil latihannya membuahkan hasil. Kim berteriak lantang menyatakan bahwa ini baru permulaan. Ia akan menghajar Sang Bum lebih banyak lagi. Namun meski sempat goyah, Sang Bum masih berdiri. Darah bercampur ingus menetes dari hidungnya dan ia memandang Kim dengan tatapan murka, bertanya dengan nada sinis apakah benar Kim telah memukulnya. Kim tak menjawab, namun dalam hati ia tahu itu saatnya melanjutkan serangan. Ia kembali mengingat penjelasan Minci. Karena tubuh Kim yang kecil dan belum terbiasa bertarung, pukulan biasa saja tak akan cukup. Ia butuh serangan spesial dan Minci telah mengajarkannya teknik paling ekstrem. Saat itu juga Kim kembali membayangkan saat latihan. Minci tiba-tiba menyergapnya, menubruk kakinya hingga ia terjatuh. Saat tubuh Kim terpental, ia hanya bisa merintih, napas tercekat, dan nyaris pingsan. Minci dengan enteng mengatakan bahwa teknik itu bekerja, karena bahunya menghantam tepat ke bagian paling sensitif seorang pria. Ia mengatakan teknik itu sederhana, tapi sangat efektif, dan Kim harus menggunakannya dalam situasi genting. Kini, di tengah pertarungan sengit, Sang Bum masih kesakitan karena telinganya. Melihat lawannya lengah, Kim maju dan menerapkan teknik itu. Bahunya menghantam bagian bawah Sang Bum dengan kekuatan penuh. Teriakan Sang Bum membahana, tubuhnya melipat, dan sebelum ia bisa bereaksi, Kim menghantamkan tubuhnya ke tembok. Suara benturan kepala Sang Bum dengan dinding bergema keras dan tubuhnya terhuyung nyaris tak bergerak. Kerumunan yang menyaksikan semuanya mulai terdiam. Mereka melihat wajah Sang Bum yang kini pucat dan tubuhnya yang nyaris tak bereaksi. Mereka mulai bertanya-tanya, jangan-jangan pukulan itu terlalu serius. Jangan-jangan Sang Bum benar-benar terluka parah. Dengan penglihatan yang mulai kabur dan tubuhnya hampir ambruk, satu-satunya yang masih bisa dilihat oleh sang bully, Sang Bum, hanyalah sosok si kutu buku.
yang dulu selalu ia tindas. Kini berdiri di hadapannya, menghujani dirinya dengan tinju demi tinju, membawa seluruh kemarahan dan kebencian yang selama ini dipendam. Kim terus menghantam wajah lawannya yang nyaris tak sadarkan diri, seraya meneriakkan sumpah serapah, tak membiarkan tangannya berhenti sejenak pun. Air mata mengalir bersamaan dengan emosi yang meluap. Dalam amarahnya, Kim berteriak bahwa Sang Bum bukan siapa-siapa. Ia bukan siapa-siapa untuk punya hak menyiksa orang lain. Sambil menghujani wajah lawannya dengan pukulan, Kim menangis dan terus memaki, mengatakan bahwa jika bukan karena Sang Bum, ia bisa menjalani kehidupan sekolah yang normal. Para penonton yang tadi menyemangati Sang Bum kini terdiam, terkejut melihat si kutu buku menghajar habis-habisan seorang preman sekolah. Namun di tengah semua itu, Minci yang memperhatikan dari pinggir lingkaran mulai khawatir. Dalam hatinya ia tahu Kim mulai kehilangan kendali dan pertarungan ini belumlah selesai. Kekhawatirannya terbukti, Sang Bum yang masih hidup dengan sisa tenaganya menendang perut Kim dan membuatnya terlempar mundur. Kim meringkuk menahan rasa sakit luar biasa di lambungnya. Tanpa membuang waktu, Sang Bum langsung menerkam dan mengunci leher Kim dalam kuncian gilyotin. Meski tubuhnya sudah babak belur, preman itu tetap mencaci maki Kim sambil menyeringai. Ia mengatakan bahwa ia juga belajar teknik ini dari temannya. Semakin lama, tekanan di leher Kim semakin kuat. Napasnya tersendat, pandangannya mulai gelap. Ia mencoba menarik lengan Sang Bum, berusaha memutus kuncian itu, tapi tidak berhasil. Mata Kim nyaris berputar ke belakang. Dalam keputusasaannya, ia melihat sekilas cahaya, seberkas harapan yang menyala di tangannya. Di sana ada korek api yang diberikan Minci sebelumnya. Dalam kondisi sekarat, ia menggenggam korek itu dan menyalakannya tepat di pundak Sang Bum. Api menyentuh kulit. Seketika, Sang Bum berteriak kesakitan dan melepaskan kunciannya. Kim yang hampir pingsan, terbatuk dan menghirup udara dalam-dalam, paru-parunya kembali terisi. Ia tahu pertarungan belum berakhir. Dalam sekejap ia mengingat pelajaran dari Minci, cara menjatuhkan lawan sepenuhnya. Ia menendang bagian belakang paha Sang Bum, membuat posturnya goyah. Minci pernah menjelaskan padanya bahwa sasaran terbaik untuk mengakhiri pertarungan adalah dagu. Jika pukulan mendarat tepat di sana, dengan berat badan yang pas, siapapun, tak peduli seberapa besar tubuhnya, akan tumbang. Dan kini kesempatan itu datang. Dagu Sang Bum terbuka tanpa perlindungan. Tanpa ragu, Kim mengayunkan tinjunya. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, semua amarah dan luka batin yang selama ini ia telan. Tinju itu menghantam dagu Sang Bum dengan telak. Tubuh besar preman itu oleng, lalu roboh keras menghantam tanah. Hening, semua yang menonton membisu. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, sang pecundang telah menang. Kim berdiri di tengah lingkaran, terengah-engah, masih belum percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia memandang Sang Bum yang kini terkapar tak sadarkan diri. Beberapa penonton bersorak memuji kemenangan itu. Sementara yang lain masih tak percaya. Minci menyaksikan semua itu dari jauh, menyunggingkan senyum puas. Dalam hati ia mengakui bahwa itu adalah kemenangan yang sulit, tapi ia tahu anak itu bisa melakukannya. Karena dia memiliki guru yang hebat. Tanpa berkata apa-apa, ia membalikkan badan dan berjalan menjauh. Kim masih berdiri di sana, tertegun. Tapi satu kalimat Minci terngiang kembali dalam benaknya, begitu kamu menang, langsung lari. Maka ia pun berbalik dan berlari secepat mungkin menjauh dari tempat itu. Salah satu teman Sang Bum hendak mengejar, tapi yang lain menyarankan untuk membiarkannya. Kim terus berlari, napasnya berat tapi hatinya ringan. Air mata haru bercampur dengan keringat di pipinya. Ia menang. Hari-hari berikutnya, kabar kemenangan Kim menyebar ke seluruh sekolah. Semua orang tahu bahwa si kutu buku berhasil mengalahkan preman sekolah. Kim berpikir bahwa hari-hari kelam sebagai korban perundungan telah berakhir. Namun, ia salah. Di tempat lain, seseorang mendengar kabar itu. Seorang preman bertubuh besar bernama Debon menerima berita bahwa bawahannya telah dikalahkan oleh seorang pecundang. Dengan suara berat, ia berkata, jika ia bisa mengalahkan pecundang itu, maka ia akan menghitungnya sebagai 2 kemenangan sekaligus.